Pembacaan Alkitab tanggal 30 Oktober tahun 2024, hari ke-304. Yeremia pasal 33. Janji pemulihan keadilan Yerusalem dan Yehuda. Datanglah firman Tuhan untuk kedua kalinya kepada Yeremia, ketika ia masih terkurung di pelataran penjagaan itu. Bunyinya, beginilah firman Tuhan yang telah menjadikan bumi dengan membentuknya dan menegakkannya. Tuhan ialah namanya. Berserulah kepada aku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel mengenai rumah-rumah di kota ini dan mengenai gedung-gedung istana Raja Yehuda yang dirobohkan untuk dipakai terhadap tembok-tembok pengepungan dan pedang. Orang akan masuk pertempuran melawan orang-orang Kasdim, dan kota ini akan penuh dengan bangkai-bangkai manusia yang telah kupukul mati karena murkaku dan kehangatan amarahku. Sebab aku telah menyembunyikan wajahku dari kota ini oleh karena segala kejahatan mereka. Sesungguhnya, aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Aku akan memulihkan keadaan Yehuda dan Israel, dan akan membangun mereka seperti dahulu. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku. Dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Dan kota ini akan menjadi pokok kegirangan, ternama, terpuji, dan terhormat bagiku di depan segala bangsa di bumi yang telah mendengar tentang segala kebajikan yang kulakukan kepadanya. Mereka akan terkejut dan gemetar karena segala kebajikan dan segala kesejahteraan yang kulakukan kepadanya. Beginilah firman Tuhan di tempat ini, yang kamu katakan telah menjadi reruntuhan tanpa manusia dan tanpa hewan, di kota-kota Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem yang sunyi sepi itu tanpa manusia, tanpa penduduk dan tanpa hewan. Akan terdengar lagi suara kegirangan dan suara sukacita, suara pengantin laki-laki dan suara pengantin perempuan, suara orang-orang yang mengatakan, bersyukurlah kepada Tuhan semesta alam, sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sambil mempersembahkan korban syukur di rumah Tuhan, sebab aku akan memulihkan keadaan negeri ini seperti dahulu, firman Tuhan. Mazmur 119. Lakukanlah kebajikan kepada hamba-Mu ini, supaya aku hidup, dan aku hendak berpegang pada firman-Mu. Singkapkanlah mataku, supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Taurat-Mu. Aku ini orang asing di dunia. Janganlah sembunyikan perintah-perintah-Mu terhadap aku. Hancur jiwaku karena rindu kepada hukum-hukum-Mu setiap waktu. Engkau menghardik orang-orang yang kurang ajar. Terkutuklah orang yang menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Gulingkanlah dari atasku cela dan penghinaan, sebab aku memegang peringatan-peringatan-Mu. Sekalipun pemuka-pemuka duduk bersepakat melawan aku, hamba-Mu ini merenungkan ketetapan-ketetapan-Mu. Ya, peringatan-peringatan-Mu menjadi kegemaranku, menjadi penasihat-penasihatku. Matius pasal 20. Yesus menyembuhkan 2 orang buta. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat, lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki, supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka,
Tuhan, supaya mata kami dapat melihat. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat, lalu mengikuti dia. Tema minggu ini, iman yang melihat. Bacaan hari ini untuk melengkapi apa yang kita baca pada hari Minggu tanggal 27 Oktober tahun 2024. Penjelasan. Yeremia pasal 33 ayat 1 sampai dengan 11 Yeremia. Saat di penjara, menerima janji pengharapan dari Tuhan untuk bangsa Israel yang sedang mengalami kesulitan dan penghakiman. Tuhan menjanjikan pemulihan, keselamatan, dan sukacita bagi mereka. Janji ini mengharuskan iman yang melihat lebih jauh dari kondisi sekarang yang penuh penderitaan, menuju masa depan yang penuh pemulihan dan damai sejahtera yang akan datang dari Tuhan. Iman yang melihat di sini berarti percaya pada janji Tuhan, meskipun keadaan tampak sangat sulit. Mazmur pasal 119 ayat 17 sampai dengan 24. Pemazmur berbicara tentang keinginan untuk melihat keajaiban firman Tuhan dan menimba hikmat darinya. Di tengah-tengah celaan dan tantangan, pemazmur mengarahkan pandangan pada kebenaran dan petunjuk dari Tuhan sebagai sumber penghiburan dan panduan. Iman yang melihat adalah iman yang memandang firman Tuhan sebagai penuntun utama dalam kehidupan, mengandalkan hikmat-Nya yang kekal untuk menghadapi dunia. Matius pasal 20 ayat 29 sampai dengan 34. Ketika Yesus melewati Yeriko, dua orang buta memohon belas kasihan agar mereka bisa melihat. Walaupun banyak yang mencoba membungkam mereka, mereka terus berseru kepada Yesus. Iman yang mereka miliki adalah iman yang benar-benar melihat, karena mereka memahami bahwa Yesus adalah harapan satu-satunya bagi mereka untuk dapat sembuh. Yesus pun menjawab iman mereka dengan kasihan dan menyembuhkan mereka. Renungan. Dalam Yeremia pasal 33 ayat 1 sampai dengan 11, iman yang melihat tidak hanya terpaku pada keadaan saat ini, tetapi juga menantikan masa depan yang dipenuhi oleh pemulihan dari Tuhan. Seperti Yeremia yang melihat harapan di tengah kehancuran, kita diajak untuk tetap berpegang pada janji Tuhan dalam segala situasi. Kemudian di dalam Mazmur pasal 119 ayat 17 sampai dengan 24 menjelaskan bahwa firman Tuhan menjadi tempat di mana kita bisa memperoleh hikmat untuk memahami kehidupan. Iman yang melihat adalah iman yang percaya bahwa hikmat Tuhan yang tertuang dalam firman-Nya membawa kita pada kebenaran, bahkan ketika dunia mencoba mengalihkan perhatian kita. Kemudian di dalam Matius pasal 20 ayat 29 sampai dengan 34 diceritakan dua orang buta ini memiliki iman yang kuat kepada Yesus, yang membuat mereka tidak menyerah untuk berseru meskipun banyak yang menghalangi. Iman yang melihat adalah iman yang tidak gentar dan tidak berhenti berharap, percaya bahwa Tuhan sanggup menjawab permohonan kita. Refleksi. Di tengah situasi sulit atau saat hidup tampak tak menentu, apakah kita memiliki iman yang percaya akan janji Tuhan? Dikatakan di dalam Yeremia pasal 33 ayat 1 sampai dengan 11. Dalam situasi apapun yang mungkin tampak gelap, iman yang melihat membawa kita untuk memandang kepada Tuhan dan janji-janjinya. Tuhan tidak pernah meninggalkan umat-Nya. Dia memiliki rencana pemulihan yang sempurna. Apakah kita merendahkan hati dan mengandalkan firman Tuhan sebagai kekuatan dan petunjuk utama? Dalam Mazmur pasal 119 ayat 17 sampai dengan 24 menjelaskan bahwa firman Tuhan adalah jendela bagi kita untuk melihat kebenaran yang sejati. Iman yang melihat adalah iman yang menjadikan firman Tuhan sebagai kompas dalam menjalani hidup dan penghiburan dalam menghadapi tantangan. Apakah kita memiliki iman yang sekuat itu untuk meminta Tuhan menyembuhkan dan memulihkan kita, terutama dalam hal-hal yang tampaknya mustahil? Dalam Matius pasal 20 ayat 29 sampai dengan 34 berkata, iman yang sejati adalah iman yang dengan berani mengakui kebutuhan kita di hadapan Tuhan. Seperti kedua orang buta yang tidak menyerah,
kita juga diundang untuk terus berharap pada belas kasihan dan kuasa Tuhan. Kesimpulan. Iman yang melihat adalah iman yang tidak terpaku pada keadaan sekarang atau pada keterbatasan kita. Ini adalah iman yang percaya kepada Tuhan yang berjanji dan menggenapi janjinya. Dalam Yeremia pasal 33 ayat 1 sampai dengan 11, kita belajar untuk melihat pemulihan di tengah penderitaan. Mazmur pasal 119 ayat 17 sampai dengan 24 mengingatkan kita untuk bergantung pada firman Tuhan sebagai pemandu dan sumber kekuatan. Dan Matius pasal 20 ayat 29 sampai dengan 34 menunjukkan bahwa iman yang terus berseru kepada Tuhan dengan keyakinan akan dijawab olehnya. Melalui iman yang melihat, kita diajak untuk tetap kuat dalam pengharapan kepada Tuhan, memegang teguh firman-Nya, dan memiliki keyakinan bahwa Tuhan sanggup melakukan hal-hal besar di dalam hidup kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.